Selamat malam pemirsa, riuh debat Cawapres pada 22 Desember lalu masih diperbincangkan hingga saat ini, tidak hanya di kalangan masyarakat tapi juga di media sosial. Kita lihat debat Cawapres yang menarik perhatian, bahkan ada yang menyampaikan sempat dianggap tidak sesuai dengan ekspektasi, namun kemudian tampil dengan begitu luar biasa ya, saling sindir, saling sanggah, hingga berbagai pertanyaan-pertanyaan yang dianggap seperti cerdas cermat muncul dalam debat Cawapres kemarin. Tidak hanya kemudian kritikan muncul dari sejumlah politisi, tapi juga dari kalangan pakar. Kita coba akan bahas bagaimanakah evaluasi dari debat Cawapres kemarin bersama dengan sejumlah narasumber yang hadir di Catatan Demokrasi malam hari ini. Tak lupa pemirsa, kami juga akan melibatkan mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Baiklah, tanpa lama-lama, langsung saja kami akan perkenalkan satu persatu narasumber kami yang sudah hadir di meja Catatan Demokrasi. Ada Bang Roy Suryo, pakar telematika, mantan Menpora era SBY. Selamat malam. Selamat malam, Bang. Bikin geger kemarin tweetnya, harus tanggung jawab, nanti kita minta klarifikasinya ya Mas Roy ya. Ya, sebagai orang merdeka, independen, bukan pendukung paslon manapun kan ya boleh. Oke, nanti kita minta keterangannya ya. Dan juga sudah hadir ada Prof. Siti Zuro, peneliti ahli utama dari BRIN. Assalamualaikum, selamat malam Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Selamat malam. Dan yang selalu nyentrik kalau di Catatan Demokrasi, ini dia hadir juga ada Mbah Sujiwo Tejo. Selamat malam Mbah. Boleh disapa pemirsanya Mbah? Salam. Ada juga kemudian hadir juga Mas Ciko Hakim, jubir TPN Ganjar Mahfud. Selamat malam. Malam semua. Hadir pula di sini ada Bang Habibur Rahman, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran. Kayak Mas Gibran ya? Kayak siapa itu? Dan masih ada satu kursi kosong ini yang nanti akan diisi oleh Bang Jazilul Fawait, asisten pelatih timnas Anies Muhaimin. Oke. Kita masih menunggu ya kehadiran. Dan sekali lagi kami juga turut mengundang perwakilan dari pihak KPU, namun hingga saat ini memang berhalangan untuk hadir, sayang sekali ya. Tapi langsung saja saya mau ke Mas Roy Suryo. Mas, tweetnya diperbincangkan hingga saat ini, mulai dari debat pada saat berlangsung hingga saat ini pun juga menuai respon dari berbagai pihak, Mas. Apa maksud dari tweet Mas Roy Suryo kemarin dengan 3 mikrofon yang sempat Anda detail jelaskan di sana? Ya, itulah pertanyaan dari masyarakat. Kalau dicermati betul. Coba kita tayangkan juga ya Mas. Ya, tweet saya kan selalu berakhiran tanda tanya semua. Ya kan, karena pada saat saya menyaksikan itu memang kaget. Karena pada saat debat Capres itu kan tidak tampak sangat menyolok seseorang, tampak seperti Robocop atau sama seperti Terminator itu loh. Jadi awalnya itu tuh saya tuh kasihan melihat Capres kita itu dipasang-pasangi peralatan yang menurut saya stupid gitu ya, gitu. Yang masang. Karena menurut saya ngapain juga peralatan sampai sedemikian banyaknya. Kalaupun tuh alasannya untuk backup, nggak ada standarnya. Mau mikrofon backup, kalau mau backup ya 10 sekalian, satu di sini, satu di sini, satu di sini, gitu pasangin semua kan. Oh kalau mati satu ada ini, mati satu ada ini, mati satu ada ini. Kan alasannya backup. Coba lihat presiden dimanapun, mic-nya berapa? 1, cukup. Penyanyi terkenal, mau itu tingkat lokal, tingkat nasional maupun internasional, sampai level Madonna sekalipun, mic-nya ya 1, nggak usah banyak. Kalau mati ya langsung digantiin dengan mic yang lain. Kita acara-acara demokrasi ini mic-nya berapa? Masing-masing. 1 kan? Iya kan? Kan kalau mati ya tinggal diganti sama petugas. Apa salahnya sih backup Mas Roy? Ya, tidak ada salah dengan backup itu, cuman lebay 3 itu. Maka begitu saya nonton tuh, langsung jam 8:03 saya langsung tweet itu. Jadi saya lihat kenapa? Karena pada saat sesi 1, sekali lagi ya Mbak Aya, sesi 1 itu benar-benar faktanya ya memang hanya Capres nomor 2 yang pakai 3 mic sesi 1. Kemudian setelah itu ada break, dan setelah saya men-tweet itu, setelah itu tweetnya langsung rame itu. Langsung malam itu langsung 4.000 gitu ya, yang langsung komen itu ya. Begitu di sesi 2 Capres nomor 1 ya pakai juga handheld kayak gini ya. Saya nge-tweet lagi itu. Oh, ternyata semua pakai. Gitu kan gitu. Tapi makanya concern saya, pakailah saja 1 mic ya, supaya tidak ada tuduhan macam-macam. Kan juga cakep kan kalau capres kita atau capres kita tuh nggak usah dipasang-pasang alat. 2 mic, 2.
Apa Dua minimal? mic, dua Oke, mic. Jadi dua satunya nggak apa-apa. backup. Dua. Dua boleh, dua boleh. Oh, nomor dua sih, soalnya, ini nggak mau apa-apa. satu, nggak mau satu. Nggak apa-apa. Oke, dua ya. Oke, dua ya. Kenapa harus 3? Kalau gitu nanti yang 3 komplain. Oh, ternyata ada pesanan. Ya, gitu. Mic-nya. Enggak, artinya gini. Backup itu oke lah ya. Oke, gitu. oke. Backup tuh ternyata sensitif juga Mbak Bibi ini. Tapi maksudnya tunggal gitu ya. Tunggal. Mikrofonnya tunggal lah gitu ya. Kalau tunggal kan aman gitu ya. Artinya mau ada apa-apa ya pakai bagus. Makanya harga mikrofon tuh kan sampai ratusan juta gitu loh kalau yang baik, kalau yang benar. Coba tanya Vina, coba tanya KD dan lain sebagainya. Nah, artinya gini, Mbak. Tujuan saya adalah supaya kita tuh melihat capres dan cawapres kita itu tampil apa adanya. Gitu loh. Tampil dia figur humanis. Seorang humanis, ya. Coba saya tuh lihatnya, mohon maaf ya, lihatnya kayak lihat film di National Geographic itu loh. Ada macan dipasangi kamera gitu di atasnya, gitu loh. Iya kan? Ya kan kayak gitu kan. Oke, Mas Roy, tapi yang kemudian sebenarnya menimbulkan pertanyaan adalah keterangan Anda dalam Ya. tweet tersebut. Kemarin sudah saya duga untuk menghindari cheating. Nah, Betul. artinya apa? Tolong mungkin bisa dijelaskan, Mas. Oke, gini. Jadi saya tuh mengkritik bukan hanya soal mic ya, tapi soal maaf boleh saya berdiri? Boleh, silakan, Mas. Nggak ada aturan nggak boleh berdiri kan? Ya kalau di Beda, KPU debatnya kan beda, ada. Mas. KPU kan ada. Nah, Silakan. saya pun mengusulkan podiumnya juga transparan kayak gini. Supaya apa? Supaya tidak dipasang-pasangi sesuatu. Dan kemudian mikrofonnya pun ya waktu itu satu aja gitu. Akhirnya kan orang apa? Waktu itu kan akhirnya dipasang mikrofon kayak gini. Nah, ini. Ya. Ini Boleh namanya, ya sorry Pak. Ini namanya adalah headset mikrofon. Ya, ada juga yang diistilahkan headset skin tone mikrofon. Skin tone karena apa? Karena dia itu supaya sama dengan. Oke. Yang menarik, Mbak. Nah, Mas mungkin boleh dicobakan ke salah satu mahasiswa kali ya biar nanti bisa sambil dijelaskan oleh Oke, Mas oke. Roy. Boleh? Boleh, berdiri salah mungkin? satu Boleh bantuan satu orang? Probandus maju. Nah, ke sini saja. Itu percobaan. Ke depan aja boleh sini, Mas di belakang podium. Nah, sini. Ya, pura-pura Mahasuk TV. Pura-pura menjadi capres atau cawapres. Nah, itu amin, berdoa. Ya. Kobul gitu katanya gitu. Oh iya. Nanti diprotes lagi Nah, nanti. Kobul. Nah, jadi ini kan alat yang serupa dengan yang dipasang. Terus terang, ini yang harus saya sampaikan ke depan publik sini. Ya gitu. Kamera bisa zoom ini enggak? Zoom banget, extra zoom. Inilah bedanya alat yang di pasaran. Ada yang ini ada takikan, ada yang takikannya tuh 2 kayak gini. Jadi ada 3 ruas. Garis-garis di Garis-garis ini. garis di sini. Ada 2 garis, ada 3 ruas. Ada yang takikannya tuh cuman 1. Kalau yang takikannya seperti ini, yang satu berfungsi untuk mikrofon, yang satu untuk headset. Jadi yang satu headset tuh ini bisa bunyi. Kalau ini kan 2 nih garisnya, Mas. 2, jadi ini memang bisa untuk headset. Tapi kan tidak menempel, Mas, di bagian telinga gitu ya. Di Come on, nggak Mbak. ada. Sekarang yang namanya headset tuh nggak perlu nempel. Oh, wow. Bahkan ada yang kecil banget yang wireless tuh bisa dimasukkan ke dalam telinga atau ditaruh di pinggir di outer artikula sini. Artinya di luar telinga. Ini pun keluar suaranya yang sini. Yang sini keluar suaranya ini. Kalau ini nempel, ya kan? Ini kan nempel. Tapi ada juga yang cukup diletakkan secara perimbas di luar. Itu pun bunyi. Di bagian luar Di telinga bagian ya. luar telinga. Apalagi ini, ada lagi nih yang lebih canggih lagi nih. Nih. Nah, ini 4 ruasnya. Ruasnya 4, itu berarti yang satu bisa mikrofon, yang satu bisa, iya betul, terima kasih Pak. Itu depan kameranya mana sih? Oh yang ini. Ya itu, tuh kan 4. Kelihatan ya. Yang satu bisa audio left, yang satu audio right, atau yang satu bisa video. Bisa video juga macam-macam. Mbak Wiwi di depan sana mungkin nggak lihat kalau Mbak Wiwi pun sekarang sedang saya sorot pakai kamera. Ini kameranya ada di sini, Mbak. Dari dasi ini. Ini di dalam sini ada kamera. Mana? Tuh. Oh, wow. Ya, Teknologi ya. betul. Oke. Bisa ambilkan ballpoint saya, Mbak? Ya. Kayak di film-film ya, Prof ya. Ini teknologi 5 tahun yang lalu sudah dipakai ini. Ini 5 tahun yang lalu sudah dipakai ini. Ini bukan sekedar ballpoint. Ini remote. Buat maju, buat mundur. Ini ada tombolnya. Ini kalau dibuka ada USB-nya di sini. Oke. Jadi artinya peralatan kayak gini tuh banyak. Makanya
Saya mengusulkan supaya tidak timbul tuduhan macam-macam, dengan segala hormat sebaiknya besok mic-nya tunggal. Bukan satu lagi ya, tunggal. Mic-nya tunggal saja. Oke, Mas Roy, artinya kemarin itu dari tweet Anda sempat mencurigai apa yang kemudian seperti ini digunakan oleh Mas Gibran itu adalah sebenarnya feeding headset gitu? Ya karena banyak juga yang mempertanyakan ke saya kan, ada alat yang di belakang, yang gede banget, di belakang salah satu paslon. Mbak Aya aja pakai ini sebenarnya. Ya kecil ya, sih tuh, Mas. kalau bisa bentuknya ya, Mas, tunjukkan, ya. nah itu, tapi kecil. Mas, ya. Kecil karena dia hanya untuk bersifat, itu gunanya kan hubungannya kemana Mbak? Telinga kan? Ya, Yaudah, persis. clear kan? Jadi itu adalah receiver yang hubungannya ke telinga untuk memandu seseorang. Kalau yang lain juga pakai, baca pengakuan seorang LO, seorang liaison officer dari paslon nomor 3. Ya, Mbak Lisa, ini namanya. Dia pun mempertanyakan kok yang di paslon dia beda dengan yang ada di paslon Lebih besar lebih besar. Karena yang satu namanya Transaver. Seperti itu ya Mas di layar ya Mas? Ya, itu